9 seconds. What I'll give you to decide your fate. Berawal dari seorang pria tua biasa bernama Robert Michael yang selalu bangun pagi untuk berangkat kerja di home market. Robert ini mengidap OCD yang membuatnya selalu mengatur waktu untuk segala aktivitas, mulai dari bersiap berangkat bekerja hingga sekedar maksudnya mencuci piring dengan sabun. Robert kemudian berangkat kerja ke tempat kerjanya di toko bangunan. Di sana, dia dihormati dan disukai di antara rekan kerjanya. Pada hari ini juga, Robert makan siang bersama teman sekaligus rekan kerjanya bernama Ralphie yang sedang melakukan program penurunan berat badan guna mendaftar sebagai security. Namun, bukannya makan makanan rendah lemak, Ralphie ini malah makan kadal pepes yang tentu saja dilarang oleh Robert. Sepulang bekerja, Robert melakukan aktivitas rumah tangga seperti biasanya. Ia juga memiliki hobi dalam membaca buku. Namun di sini kita menemukan fakta bahwa hampir setiap malam Robert tidak bisa tidur. Dan untuk membuat matanya mengantuk, Robert sengaja pergi ke kafe milik Pak Bagong guna membaca buku sambil ngeteh. Ketika Robert sedang asik-asiknya membaca buku, ia disapa oleh seorang pelacur muda bernama Terry dan menanyakan tentang buku yang Robert baca, di mana buku tersebut menceritakan bagaimana seorang nelayan yang pulang tidak bawa ikan. Terry kemudian pergi dari kafe tersebut dan dijemput oleh mobil taksi. Di keesokan harinya saat bekerja, Robert ditanyai oleh pekerja muda yang bertanya apa profesi Robert sebelum bekerja di toko bangunan ini. Robert pun menjawab kalau dirinya seorang penari jazz, yang tentu saja jawaban itu membuat para pekerja tertawa dan semakin menyukai Robert sebagai orang yang guyon. Di malam harinya lagi, seperti biasa, Robert tidak bisa tidur dan pergi ke kafe Pak Bagong. Di sana, Robert kembali bertemu dengan Terry dan berbincang-bincang tentang buku yang Robert baca. Namun di tengah perbincangan itu, Terry tiba-tiba dijemput oleh mucikarinya yang bernama Slavi. Awalnya, Terry menolak untuk menemui pelanggannya yang arogan. Namun karena takut dipukuli oleh Slavi, Terry pun terpaksa menemui pelanggan tersebut yang bertubuh gemuk. Di pagi harinya, Robert melatih Ralphie dengan menyuruhnya menggeret ban besar. Menurut Robert, latihan ini sangat berguna jika suatu saat nanti ada keadaan darurat dan Ralphie bisa menyeret pekerja ke lokasi yang aman dengan mudah. Di malam berikutnya lagi, Robert bertemu Terry kembali dan memberinya donat. Tetapi kali ini, Robert menemukan kalau wajah Terry memar. Karena kebaikan Robert, Terry pun memutuskan untuk duduk bersamanya di mejanya. Setelah itu, ia terus terang kalau nama aslinya adalah Alina yang memiliki hobi bernyanyi. Alina lalu memberikan Robert CD yang isinya rekaman Alina saat bernyanyi. Ketika Alina bertanya mengapa Robert selalu sendiri, Robert pun menjawab kalau istrinya sudah meninggal dan alasan dirinya sering membaca buku yaitu untuk menyelesaikan cita-cita istrinya yang ingin membaca 100 buku. Mereka berdua kemudian meninggalkan restoran sambil mengobrol dan berjalan-jalan di sekitar kota. Di mana di sini Alina mengatakan kalau cita-citanya ingin menjadi seorang penyanyi dan orang bebas. Saat Alina hendak pulang, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan mereka. Ternyata mobil itu berisi Slavi dan sopirnya yang bernama Tevi. Slavi tanpa basa-basi menampar Alina dan memberitahu Robert kalau wanita ini berbahaya karena melukai pelanggan sebelumnya. Hal ini Alina lakukan karena pelanggan tersebut berbuat tidak wajar, yaitu menyuruh Alina memakan coro. Slavi pun kemudian memasukkan Alina ke dalam mobil.
dan memberi Robert kartu bisnis, siapa tahu Robert ingin jajan di suatu saat nanti. Setelah kejadian itu, Robert tidak pernah lagi melihat Alina di kafe Pak Bagong. Sampai akhirnya Pak Bagong memberitahu Robert bahwa Alina sedang dirawat di ICU setelah dipukuli secara habis-habisan. Tanpa pikir panjang, Robert pun pergi ke rumah sakit dan menemukan kalau wajah Alina penuh dengan luka sambil didampingi temannya. Setelah beberapa jam menunggu, Robert bertemu dengan teman pelacur Alina yang bernama Mandy. Robert lalu menghibur Mandy yang menangis melihat temannya hampir mati. Setelah itu, ia menanyakan apa yang terjadi kepada Alina. Mandy pun menjelaskan bahwa Alina dipukuli Slavi karena memukul pelanggannya. Tidak cuma itu, Mandy juga mengatakan bahwa Slavi juga pernah melemparkan asam baterai ke wajah seorang gadis untuk menjadi contoh jika para gadis melanggar aturan. Setelah mendapatkan informasi dari Mandy, Robert entah bagaimana menjadi gelisah dan terlihat ingin sekali membalas apa yang telah Slavi perbuat kepada Alina. Ditambah lagi, Robert pernah mendengar kalau Alina ingin sekali menjadi orang yang bebas. Karena merasa kasihan, Robert pun memutuskan untuk menemui Slavi di kafe miliknya. Robert lalu dengan beraninya memasuki kantor Slavi yang diisi oleh 3 anak buahnya. Ia memberikan Slavi amplop berisi $9.800 dan menawarkan kebebasan untuk Alina. Tentu saja tindakan Robert ini menjadi bahan tawa para preman dan mendapatkan ejekan berupa kakek tua yang anunya sudah tidak bisa dengar. Slavi lalu menjelaskan bahwa Alina masih gadis dan bisa menghasilkan uang lebih dari $10.000 dalam 1 bulan. Maka dari itu, Robert hanya bisa memiliki kebebasan Alina selama 1 bulan. Slavi lalu menawarkan Robert untuk pulang dan melakukan nyabun sebanyak 9.800 kali. Robert pun kemudian mengambil uang tersebut dan mulai berjalan menjauhi Slavi. Namun, saat hendak keluar ruangan, Robert entah bagaimana malah menutup dan mengunci pintunya. Setelah itu, ia mengamati semua senjata yang dipegang oleh Slavi beserta anak buahnya. Dan dari sinilah Robert mulai mengatur waktu di arlojinya dan membantai Slavi serta anak buahnya dengan sangat brutal. Setelah membunuh anak buah Slavi, Robert menghampiri Slavi yang mengeluarkan banyak darah dan mengatakan kalau Slavi akan mati dalam 19 detik lagi. Melihat keterampilan Robert dalam membunuh sangat lincah, Slavi pun bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Tentu saja Robert tak mau menjawabnya dan pergi begitu saja. Setibanya di rumah, Robert membersihkan bercak darah yang ada di tubuhnya. Setelah itu, Robert entah bagaimana bisa tidur nyenyak seolah-olah membunuh adalah tindakan yang bisa membuat Robert tenang. Di keesokan harinya, Robert melihat berita televisi yang menampilkan pembunuhan geng mafia Slavi. Dalam berita itu, para penyidik menyebutkan kalau pelakunya adalah geng saingan mereka. Dan tanpa Robert sadari, ternyata Slavi dan anak buahnya adalah bagian dari sindikat yang jauh lebih besar yang dipimpin oleh oligarki Rusia bernama Vladimir Pushkin. Pushkin lalu mengirim seorang penegak hukumnya atau pembunuhnya yang bernama Teddy untuk menyelidiki apa yang terjadi kepada Slavi. Teddy kemudian tiba di Boston dan mulai menyelidiki pembunuhan Slavi. Selain itu, Teddy juga dibantu oleh polisi korup yang dibayar oleh Pushkin. Salah satunya adalah detektif bernama Frank. Dan sejauh ini, mereka menduga kalau pelakunya adalah geng mafia lain. Saat di tempat kerja, Robert menemukan kalau Ralphie tidak berangkat. Padahal hari ini adalah hari tes satpam. Karena khawatir, Robert pun menemui Ralphie di restoran milik ibunya.
di mana di sana Ralphie ternyata sedang membantu ibunya beres-beres setelah terjadi kebakaran kompor yang diduga karena kecelakaan. Ralphie kemudian minta maaf kepada Robert karena ia tidak bisa mengikuti tes dan sudah bingung karena keluarganya kekurangan uang. Sementara itu, di sisi lain, Teddy dibawa oleh Frank ke tempat kerja seorang gangster Irlandia bernama John Loney. Kedatangan Teddy ke sini tentu saja untuk mencari pelaku pembunuhan Slavy. Tapi John mengungkapkan kalau gengnya sama sekali tidak mengusik geng Rusia. Dan sebaliknya, ia malah mengungkapkan kalau geng Rusia lah yang sering membuat onar. Mendengar ocehan dari John yang tak ada putusnya, Teddy pun menjadi marah dan memukulnya dengan asbak. Sedangkan Frank membunuh dua preman John. Setelah keluar dari ruangan, Teddy memberitahu Frank kalau berurusan adalah tindakan untuk memberi pesan kepada geng mafia lainnya yang ada di Boston. Di malam harinya, Teddy membawa Mandy teman Alina dan mulai menanyai apakah ada orang yang berurusan dengan Alina. Karena mungkin Alina ada kaitannya dengan pembunuhan Slavy. Namun di sini Mandy menghilangkan jejak dengan berpura-pura tidak kenal dengan Alina. Sementara itu, restoran Ibu Ralphie didatangi dua polisi korup bernama Reimer dan Pederson. Mereka lalu mulai melakukan pekerjaan kotor dengan memeras Ibu Ralphie untuk mendapatkan uang keamanan. Dan jika ia tidak mau memberi uang, maka keduanya akan membuat kecelakaan lain di restoran ini. Jadi ternyata dua polisi inilah yang membakar kompor restoran Ibu Ralphie. Setelah mendapatkan uang, keduanya dihadang oleh Robert yang sudah mengetahui semuanya. Ia juga mengirim pesan video berisi pengancaman mereka terhadap Ibu Ralphie. Menyadari hal ini, kedua polisi itu pun memojokkan Robert. Tetapi malah sebaliknya, Robert melakukan perlawanan dan hampir membunuh salah satunya. Ia kemudian minta mereka untuk mengembalikan uang itu, atau jika tidak, maka videonya akan disiarkan di stasiun televisi. Karena takut disebarkan ke publik, dua polisi itu pun akhirnya mengembalikan uangnya kepada Ibu Ralphie di esok hari. Di sisi lain, Teddy kembali menemui Mandy di apartemennya setelah mendapatkan informasi kalau Mandy ini adalah teman dekat Alina. Teddy lalu mulai menunjukkan sikap psikopatnya kepada Mandy yang membuat Mandy akhirnya mau berkata jujur. Mandy mengatakan bahwa saat malam Alina di rumah sakit, ada pria tua yang peduli dengan Alina dan menanyakan secara detail tentang Slavy. Setelah mengatakan sejujurnya, Teddy malah membunuh Mandy dengan cara mencekik lehernya. Setelah itu, ia membagikan foto Robert yang tertangkap di CCTV kepada para polisi korup dan meminta mereka untuk menyelidiki Robert karena pastinya dia bukan orang sembarangan. Sementara itu, saat para karyawan toko bangunan sedang mengadakan sepak bola, kita diperlihatkan bahwa Ralphie sudah menjadi seorang satpam, dan tentu saja itu berkat bantuan Robert. Selain itu, Robert juga mulai menerapkan keadilan main hakim sendiri, di mana di siang hari ada seorang perampok yang diam-diam meminta uang kepada pelayan toko bernama Jenny. Robert yang kebetulan berada di tempat mencoba untuk melawannya, tetapi di saat itu juga ada dua anak kecil yang datang, yang akhirnya membuat Robert membiarkan perampok itu mengambil uangnya. Namun si perampok belum puas dan meminta cincin kawin dari Jenny. Robert pun menyerahkan cincin tersebut dan setelah itu ia mengikuti si perampok untuk menghafal ciri-ciri mobilnya. Di hari berikutnya, si pelayan entah bagaimana menemukan cincinnya di laci. Ternyata yang mengembalikan cincin itu adalah Robert yang berhasil menghajar si perampok tadi malam dengan sebuah palu. Singkat cerita, saat Robert sedang berada di rumah, ia didatangi oleh Teddy yang berpura-pura menjadi seorang detektif. Teddy menanyakan tentang Slavy dan Alina serta menunjukkan foto kematian Mandy yang direkayasa jatuh dari lantai atas.
Di sini, Robert benar-benar bersikap profesional, seolah-olah ia tak kenal dengan Alina. Dan sebaliknya, Robert malah menanyakan surat penyelidikan polisi dari Teddy, yang tentu saja membuat Teddy memilih untuk pergi. Menyadari dirinya sedang diincar oleh mafia Rusia, Robert pun membuat rekayasa menjadi seorang turis. Ia sengaja membeli obat mabok terbang dan memesan tiket pesawat. Sementara itu, Teddy terus menggali identitas Robert. Namun ia tak menemukan yang spesial dari Robert dan hanya menemukan kalau Robert sudah 40 tahun bekerja di toko bangunan. Di malam harinya, saat Robert sedang ngeteh di kafe Pak Bagong, ia melihat pengunjung berpakaian petugas proyek. Namun Robert langsung mengetahui kalau pengunjung itu mafia karena memiliki tato di tangannya. Dan benar saja, di luar kafe sudah ada Teddy, Frank, dan polisi korup lainnya yang sedang mengawasi Robert. Mengetahui dirinya bakal dikepung, Robert pun mengajar pengunjung tersebut dan pergi dari kafe sambil memotret Teddy. Karena tak terima, Teddy dan polisi korup pun mengejar Robert sampai ke rumahnya. Di mana? Di dalam rumah Robert, mereka menemukan botol obat mabuk serta riwayat pembelian tiket pesawat ke Meksiko. Hal ini tentu saja membuat Frank berpendapat kalau Robert sedang menuju ke bandara. Namun pendapat itu langsung dibantah oleh Teddy yang sadar bahwa semua ini hanyalah rekayasa Robert. Dan benar saja, ternyata Robert berada di gedung sebelah sambil memantau pergerakan mereka. Someone down the airport. Ticket to Mexico 2 days ago. He's not going anywhere. Di keesokan harinya, Robert meninggalkan kota Boston dan pergi ke sebuah rumah megah di tengah perkebunan. Ternyata, Robert ini sedang menemui teman lamanya bernama Susan dan suaminya bernama Plumer. Susan sendiri merupakan anggota Badan Intelijen Amerika yang disingkat sebagai DIE. Dan disinilah terungkap siapa Robert sebenarnya. Ternyata, Robert adalah mantan marinir AS yang sekarang menjadi agen lapangan sekaligus agen pembunuh paling cerdik di DIE. Kedatangan Robert ke sini untuk menanyakan informasi kepada Susan tentang Teddy dan anak buahnya. Dan sebagai seorang teman, Susan pun mau mencarikan informasi itu untuk Robert. Ketika Susan pergi mencari informasi, Plumer dan Robert berbicara tentang kecelakaan bom mobil yang Robert tumpangi beberapa tahun yang lalu. Jadi ternyata sebenarnya Robert ini sudah dinyatakan mati, tapi ternyata masih hidup guna menyembunyikan identitasnya. Setelah Susan pulang, ia memberitahu Robert bahwa orang-orang yang dia bunuh adalah bagian dari mafia Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Pushkin. Sedangkan Teddy itu sendiri merupakan mantan agen Spetsnaz yang memiliki nama asli Nikolai. Dan sekarang Nikolai bekerja untuk Pushkin guna menangani kasus-kasus yang sulit seperti yang dimulai oleh Robert. Susan lalu memperingatkan Robert bahwa orang-orang ini tidak akan berhenti sampai Robert dan semua orang yang dia sayangi mati. Setelah mendapatkan informasi itu, Robert memutuskan untuk kembali ke Boston. Sedangkan Susan yang baru saja masuk ke rumah ditanyai oleh Plumer apakah Robert minta bantuan. Susan pun mengatakan bahwa Robert tidak meminta bantuan, melainkan meminta izin untuk membantai mafia Rusia sampai ke akar-akarnya. Setibanya di Boston, Robert menyergap Frank Master dan menjebaknya di dalam mobil yang telah dipasang dengan selang dari knalpot. Robert kemudian meminta Frank untuk memberitahu segala informasi tentang semua operasi bisnis Pushkin, atau jika tidak, maka Frank akan mati. Frank pun akhirnya menyerah dan membawa Robert ke gudang tempat mafia Rusia menyimpan semua uang bisnis milik Pushkin. Di sana, Robert dengan sangat cepat mengambil alih para gangster dan membuat mereka mengeluarkan cairan kuning dari sempak karena saking paniknya.
everybody. Settle now. Indulge me, Andre. Setelah menyandera para gangster, Robert memberi uang pesangon kepada para pekerja dengan uang milik Pushkin. Setelah itu, Robert memborgol Frank ke tiang dan memintanya untuk memberikan data bisnis Pushkin. Tentu saja, Frank keberatan karena jika data itu bocor, maka ia akan mati dalam waktu seminggu. Namun, Robert menenangkannya dengan mengatakan jadilah polisi yang baik, yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Robert akhirnya menemukan data bisnis Pushkin dalam wujud flash disk. Setelah Robert pergi, polisi datang untuk menangkap Frank. Mereka juga menemukan para gangster di gudang yang penuh dengan uang. Di tempat lain, Teddy menyewa dan bertemu dengan pembunuh bayaran berkacamata yang ahli dalam memburu orang seperti Robert. My men will find him. Pria berkacamata itu lalu pamit ke WC. Namun, setelah ditunggu-tunggu, yang kembali bukan pria berkacamata, melainkan Robert yang ternyata sudah membunuh pria itu lebih dulu. Robert kemudian menawarkan Teddy atau Nikolai untuk minta Pushkin mencabut semua bisnisnya di sini. Jika tidak, maka Robert akan membunuh Teddy dan Pushkin. And when the boy stole from him, showed compassion. Intruders broke into the man's house. Setelah memberi tawaran itu, Robert pergi ke apartemen barunya dan mulai membuka data bisnis Pushkin, di mana data itu berisi informasi yang merinci semua operasi Pushkin serta mengungkapkan semua orang yang saat ini ada di dalam daftar sindikat Pushkin, termasuk polisi, deputi, politisi, dan masih banyak lainnya. Robert kemudian mengirimkan informasi tersebut secara anonim ke anggota FBI yang menangani gudang penyimpanan uang guna dijadikan sebagai bukti kuat. Selain itu, Robert juga menemukan salah satu kapal tanker minyak milik Pushkin. Dan tanpa pikir panjang, Robert pun langsung meledakkan kapal minyak tersebut bersama dengan beberapa truk dan sebuah gudang. Sementara itu, Teddy tak sengaja menemukan foto Robert yang sedang bersama Ralphie, dan dari sinilah Teddy akan menggunakan Ralphie sebagai sandera. Teddy kemudian menelpon Robert untuk memberitahunya kalau dua anak buahnya sedang menyandera Ralphie, Jenny, dan beberapa karyawan di Walmart. Still smell the burning gasoline. Teddy meminta Robert untuk datang ke pangkalan minyak yang sudah ia ledakan. Jika Robert menolak, maka Ralphie akan mati. Tak begitu panjang, Robert pun pergi menuju ke pangkalan minyak menggunakan bus sambil dilacak oleh anak buah Teddy. Namun saat Robert hampir sampai di pangkalan, Robert tidak ada di dalam bus dan hanya ponselnya saja. Ternyata, Robert tidak pergi ke pangkalan melainkan pergi ke Walmart untuk membunuh dua anak buah Teddy yang sedang menyandera Ralphie. Setelah membunuh anak buah Teddy, Robert meminta Ralphie untuk membawa rekan-rekannya pergi melalui pintu belakang. Namun gak lama kemudian, Teddy beserta anak buahnya datang ke Walmart. Dan dari sinilah, Robert mulai menunjukkan keterampilannya dalam membunuh. Ia mengeliminasi satu persatu anak buah Teddy dengan peralatan seadanya. Saat Robert hendak membunuh pria bertubuh besar, ia mengalami kesulitan. Tapi Robert akhirnya bisa membunuh pria itu meskipun tangannya terluka. Di saat itu juga, Ralphie muncul guna membantu Robert. Namun sayangnya, kaki Ralphie tertembak oleh Teddy.
Ketika keduanya terkepung, Robert meminta Relpi untuk menyalakan semua lampunya guna memancing perhatian Teddy. Tak berpikir panjang, Relpi pun berlari ke ruang sakral sambil diikuti oleh Teddy. Sedangkan Robert membunuh anak buah Teddy terakhir dengan ledakan gas. Saat Teddy berhasil menemukan Relpi dan hendak membunuhnya, ia lebih dulu ditembak oleh Robert dengan pistol paku. Tiga hari kemudian, Robert pergi ke Moskow, Rusia, dan secara tiba-tiba sudah berada di kamar mandi Pushkin saat Pushkin sedang mandi. Robert lalu menyalakan dan mematikan lampu berulang-ulang kali serta sengaja mengalirkan air wastafel hingga meluap. Robert kemudian mengatakan tujuannya ke sini, yaitu untuk membunuh kepala ularnya secara langsung. Setelah mengatakan hal itu, Robert pergi dan membiarkan Pushkin mati kesetrum listrik yang sudah disiapkan oleh Robert. Robert kemudian berjalan meninggalkan rumah Pushkin sambil melewati mayat anak buah Pushkin yang sudah ia bunuh lebih dulu. Setelah membunuh Pushkin, Robert kembali ke Boston untuk melanjutkan kehidupan tenangnya setelah semuanya selesai. Ketika Robert baru saja keluar dari minimarket, ia dihampiri oleh Alina yang sudah mulai sembuh. Alina memberitahu Robert kalau dirinya sudah mendapatkan pekerjaan nyata dan mulai membaca buku. Tidak cuma itu, Alina juga mengungkapkan bahwa dia menemukan sebuah amplop berisi hampir $10.000 yang tentu saja itu uang dari Robert. Alina berterima kasih kepada Robert atas apa yang dia lakukan, yang menyeratkan bahwa dia tahu dialah yang telah membebaskannya. Robert kemudian melanjutkan kehidupan tenangnya dan membuka jasa joki push rank. Ia lalu mendapatkan pelanggan yang mintanya untuk ngejokiin Epic ke Mythical Glory. Film pun bersambung. Film dibuka di kereta api Turki, di mana Robert Michael sedang menjalankan misinya sendiri untuk mengambil kembali seorang putri yang diculik oleh seorang ayah dari mantan istrinya. Robert kemudian mengikuti ayah dari putri tersebut ke ruangan bar, di mana di sana Robert menemukan kalau ayahnya seorang gangster. No. You wish in Turkey. Ketika si ayah menyadari misi Michael, dia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Robert. Namun tentu saja malah sebaliknya, Robert dengan sangat mudah membunuh anak buah tersebut yang berjumlah 3 orang. Setelah membunuh, Robert mendekati sang ayah dan memberinya kesempatan untuk menyerahkan putrinya ke mantan istrinya. Singkat cerita, Robert kemudian membawa gadis kecil itu ke kantor pengacara di Boston, di mana ibunya yang bernama Grace sangat bahagia setelah menemukan putrinya sudah kembali dengan keadaan sehat. Robert kini sudah tidak lagi bekerja di toko bangunan, melainkan bekerja sebagai pengemudi mobil online. Ia memiliki pelanggan setia berwujud seorang pria tua bernama Sam Rubinstein, di mana Sam ini sedang menangani kasus untuk menemukan saudara perempuannya yang telah lama hilang. Selain itu, Robert juga sering berinteraksi dengan beberapa penumpang lain yang memiliki masalah hidupnya masing-masing. Setelah mencari cuan, Robert kemudian pulang ke apartemen barunya dan memiliki banyak tetangga termasuk Fatima yang hobi bercocok tanam. Sementara itu, di Belgia, seorang anggota agen pemerintah DEA bernama Calvert
baru saja pulang ke rumah dan menemukan istrinya dipukuli oleh 3 pria yang bernama Resnick, Ari, dan Kovac. Ketiga pria itu membunuh istri Calvert tanpa sebab, dan setelah itu menembak mati Calvert melalui cangkemnya. Di malam berikutnya, Robert mendapatkan orderan dari seorang pemuda yang menyuruh Robert untuk membawa pulang seorang wanita bernama Amy. Namun, di tengah jalan, Robert menemukan kalau Amy telah dibius dan kemungkinan sudah diewek. Karena kasihan, Robert pun membawa Amy ke rumah sakit dan kemudian pergi ke apartemen pemuda sebelumnya. Di sana, Robert bertemu beberapa pemuda yang baru saja mengewek Amy. Ia meminta mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi bukannya ia iyain saja, para pemuda itu malah menantang Robert, yang pada akhirnya mereka pun dibuat keok oleh Robert dengan waktu yang singkat. Sesampainya di rumah, Robert tak sengaja menemukan Susan Plummer yang sudah ada di rumahnya. Buat yang belum tahu, Susan ini adalah teman Robert yang masih menjadi anggota DEA. Sedangkan Robert itu sendiri sudah dinonaktifkan dari DEA setelah dinyatakan meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah makan bersama, Robert mengantar Susan ke bandara, di mana sebelum Susan naik ke taksi, ia meminta Robert untuk kembali bekerja di DEA. Singkat cerita, di keesokan harinya, Robert menemukan bahwa kebun bunga milik Fatima telah dirusak dan dindingnya dicoret-coret oleh orang usil. Karena kasihan, Robert pun mulai menghapus coret-coretan tersebut. Dan di saat itu juga, Robert bertemu dengan tetangga mudanya yang bernama Miles, yang merupakan seorang mahasiswa seniman. Karena ahli dalam melukis, Miles pun menawarkan bantuan kepada Robert dan mematok harga $250 untuk menggambar ulang coret-coretan tersebut agar menjadi lukisan yang sangat indah. Sementara itu, di rumah Susan mengadakan rapat online dengan anggota DEA lainnya untuk membahas tentang pembunuhan Calvert. Salah satu anggota yang bernama Dave York sekaligus teman Susan lalu menyarankan Susan datang ke Belgia guna menyelidiki kematian Calvert secara langsung. Singkat cerita, Susan dan Dave pun pergi ke rumah Calvert bersama anggota intelijen lainnya termasuk Interpol. Di sana, para penyidik tidak menemukan barang-barang bukti apapun yang menuju ke arah pelaku. Namun, saat Susan melihat jendela yang bolong akibat peluru yang membunuh Calvert dan tak mengenai bingkai foto, ia pun langsung pergi dari TKP. Seolah-olah Susan ini sudah tahu siapa pelakunya. Yang jelas, yang menembak bukan Resnick, melainkan penembak jitu dari luar rumah. Setelah dari TKP, Susan kembali ke kamar hotelnya, di mana saat memasuki lift bersama Dave, ada 2 pria mencurigakan yang langsung memencet tombol lantai nomor 16, yaitu kamar Susan berada. Dan benar saja, saat Susan baru saja masuk ke kamarnya, ia diseruduk oleh 2 pria tersebut yang berniat ingin merampok harta Susan. Susan pun mencoba melawan 2 pria itu, tetapi sayangnya, karena sudah tua, ia pun akhirnya kewalahan dan berakhir disudutkan oleh mereka. Since we can make this pop out, I'll sign my work. Di sisi lain, Robert yang sedang memantau Miles mengecat dinding tiba-tiba ditelepon oleh Brian, suami Susan, yang memberitahu bahwa Susan telah dibunuh. Mendengar hal ini, Robert pun terbang ke Washington DC untuk menghadiri pemakaman Susan. Tetapi ia duduk di kejauhan karena anggota DEA lainnya masih menganggap Robert sudah mati. Setelah pemakaman selesai, Brian memberikan beberapa identitas Susan kepada Robert. Di sini, Brian merasa aneh
karena Susan sama sekali tidak membawa harta. Yang ia bawa hanya cincin kawin saja. Hal ini tentu saja menjadi tanda tanya, karena perampok sesungguhnya pasti tidak akan membunuh Susan gara-gara cincin kawin yang notabene cuma 2 gram saja. Except for this, do everything in their power. I don't know what to do now. I knew whoever it was. Sementara itu, di sebuah apartemen, kita diperlihatkan 2 pria yang telah membunuh Susan. Kedua pria itu tiba-tiba mendapatkan telepon tak dikenal, dan saat diangkat, radio di ruangan mereka langsung meledak dan membunuh keduanya. Ternyata yang mengebom mereka adalah Resnick, Kovac, dan Ari. Ketiganya menyuruh 2 pria itu untuk membunuh Susan dan melenyapkan keduanya guna menghilangkan informasi. Di hari berikutnya, Robert sengaja mengunjungi Taman Washington untuk bertemu dengan Dave yang begitu sangat terkejut sekaligus terharu karena Robert masih hidup. Keduanya lalu membahas tentang kematian Susan dan pembunuhan 2 pelaku. Di mana di sini Robert melontarkan analisanya kalau kematian Susan pasti ada hubungannya dengan pembunuhan Calvert. Floor she was on. Backpackers got on first. She never pushed a button there. Setelah bertemu dengan Dave, Robert kembali ke apartemen untuk memantau Miles yang sedang melukis. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba 2 gangster datang dan mengajak Miles pergi. Tanpa pikir panjang, Robert pun mengikuti gangster itu sampai ke apartemennya. Di sana, ia melumpuhkan beberapa gangster dan mengambil senjatanya untuk memaksa Miles kembali bersamanya. Let's go, Miles. Ternyata alasan Miles kesini yaitu karena para gangster itu akan membantunya membalaskan dendam pada preman yang telah membunuh kakaknya. Tetapi Robert menjelaskan bahwa Miles tidak seharusnya berteman dengan para gangster. 5 pounds of pressure, that's all it takes. You know how to hold it? Di hari berikutnya, saat Robert sedang nge-grab, ia mendapatkan penumpang pria yang mengatakan ingin pergi ke bandara untuk menjemput putrinya. Namun, Robert curiga dengan tampang pria tersebut yang seperti tukang ngombe. Dan benar saja, saat Robert sengaja mengambil rute yang salah, si pria tiba-tiba mengeluarkan pisau, tetapi langsung dibuat miring-miring oleh Robert. Dengan menggunakan teknik keplak-keplak kopling, Robert akhirnya berhasil membunuh pria tersebut dengan sangat easy. Setelah itu, Robert mengambil telepon si pria dan menemukan informasi berkode di dalamnya ponsel tersebut. Setelah membunuh pria itu, Robert membawa teleponnya ke rumah Dave, di mana di sana Robert bertemu dengan istri dan 2 putri Dave. Saat keluarga Dave meninggalkan ruangan, Robert menunjukkan kepada Dave informasi di telepon tersebut dan melacak sumbernya kembali ke telepon lain. Dan ternyata telepon itu terhubung dengan handphone milik Dave. Jadi, dalam pembunuhan Calvert, Susan adalah Dave beserta rekan-rekannya yang tentu saja adalah Resnick, Kovac, dan Ari. Di sini juga terungkap bahwa keempatnya adalah murid didikan Robert. Dave kemudian menjelaskan bahwa setelah Robert dinyatakan mati, ia beserta rekan-rekannya melakukan bisnis buruk yang harus melenyapkan Calvert. Tetapi saat Susan menyelidiki kasus Calvert, Dave pun memutuskan untuk membunuh Susan karena pasti Susan akan menemukan pelakunya. Dave lalu mengajak Robert keluar untuk bertemu dengan Resnick, Ari, dan Kovac. Di sini, Robert bersumpah untuk membunuh mereka semua atas apa yang telah mereka lakukan kepada Susan. Di saat itu juga, istri Dave hendak ke kota bersama anak-anaknya. Robert pun mengambil kesempatan ini untuk minta tumpangan kepada istri Dave, sehingga ia bisa lolos dari Dave beserta rekan-rekannya. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, Dave dan komplotannya mendatangi apartemen Brian dengan niat untuk membunuhnya.
Tapi sebelum mereka masuk, Robert lebih dulu membawa Brian pergi dan menempatkannya di hotel yang aman. Setelah menyembunyikan Brian, Robert pergi menuju ke apartemennya karena Miles ada di dalam kamarnya yang sedang mengechat. Robert kemudian menelepon Miles, di mana di dalam obrolan mereka, Robert mendengar suara gonggongan. Hey, out toward the street. Menyadari Dev sedang menuju ke apartemennya, Robert pun menyuruh Miles masuk ke ruang rahasia di balik lemari buku. Out. What, you want me to read it? Hold them up. You go inside. You close the door behind. Gak lama setelah Miles masuk, Dev datang. Ia mengecek semua ruangan sampai akhirnya ia menemukan cermin yang di dalamnya ada Miles. Sebelum Dev menembak cermin itu, ia mendapatkan telepon dari Robert yang memberi isyarat kalau dirinya tidak ada di apartemennya. Tidak cuma itu, Robert juga memberi kode agar Dev bisa menemukannya. Dev pun kebingungan, namun saat ia kelelengan, ia tak sengaja melihat lukisan pantai yang akhirnya membuat Dev sadar bahwa Robert sedang pergi ke kampung halamannya yang kebetulan sekali sedang diterpa badai angin. He's going home. Saat Dev dan satu rekannya pergi, Miles langsung keluar dari ruangan. Namun saat ia hendak keluar rumah, ternyata Dev masih ada di sana dan langsung menculik Miles. Sementara itu, Robert tiba di kampung halamannya yang sudah dievakuasi. Gak lama kemudian, Dev dan ketiga rekannya datang untuk menemukan Robert. Dev yang ternyata seorang penembak jitu handal lalu naik ke atas menara untuk memantau Robert, sedangkan ketiganya bertugas memancing kemunculan Robert. Dalam pencariannya, Kovac masuk ke dalam toko pancing. Namun saat ia lengah, Kovac langsung ditembak oleh Robert menggunakan tombak. Setelah itu, Ari menemukan Kovac tewas dan bergegas menyusuri rumah-rumah untuk menemukan Robert. Ia lalu menemukan deretan foto Susan yang sudah dipasang oleh Robert. Dan saat ia lengah, Robert langsung menikamnya beberapa kali dengan keramik. Setelah menemukan jasad Ari, Resnick mengikuti jejak Robert yang masuk ke dalam toko roti milik almarhum istri Robert. Namun begitu masuk, tiba-tiba ada granat yang secara cepat meledakkan toko roti tersebut. Kini, hanya tinggal Dev yang masih berada di atas menara. Dev lalu mendapatkan komunikasi radio dari Robert yang mengatakan kalau ia akan membunuh Dev. Namun Dev tak kehabisan akal dan ia memberitahu Robert kalau ia membawa Miles di dalam bagasi mobil. Dan jika Robert tidak muncul, maka Miles akan mati. Side mirror. Time's up, man! Namun, ketika Miles hendak membidik bagasinya, Robert lebih dulu menembak ban mobil yang membuat peluru itu meleset. Setelah itu, Robert naik ke menara dan mulai bertarung dengan Dev. Dalam pertarungan itu, Robert berhasil membunuh Dev dan menjatuhkannya ke lautan. Setelah itu, Robert membebaskan Miles dan melihat kaki Miles tertembak di kakinya. Dia lalu membawa Miles ke rumah lamanya di mana dia mengobati lukanya dan menghentikan pendarahannya. Setelah itu, Miles melihat-lihat foto Robert ketika dia masih menjadi tentara, serta foto bersama istrinya yang bernama Vivian.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Meles menjalani kehidupan normalnya menjadi mahasiswa yang baik. Sedangkan Fatima dibuat terkagum-kagum dengan lukisan mural yang dibuat oleh Meles. Sementara itu, Sam, kakek tua di awal film, akhirnya bertemu kembali dengan saudara perempuannya, yaitu Magda. Dan tentu saja, semua ini berkat bantuan Robert. Film dibuka di Sisilia, Italia, di mana seorang penguasa kejahatan bernama Lorenzo Vitale tiba di kebun anggurnya bersama cucunya. Di sana, Lorenzo dibuat terkejut saat menemukan banyak mayat anak buahnya tergeletak di mana-mana. Dia lalu masuk ke dalam bersama salah satu anak buahnya yang masih hidup dan menemukan dua anak buahnya lagi sedang menahan Robert Michael yang telah membunuh semua anak buah Lorenzo. Robert kemudian menjelaskan kedatangannya jauh-jauh dari Boston ke sini yaitu untuk mengambil kembali sesuatu yang telah Lorenzo curi. Seperti biasa, Robert memberi mereka waktu 9 detik untuk mundur jika ingin hidup. Namun mereka malah menolak yang padanya Robert pun membunuh mereka semua dengan sangat keji. That's what you have. Ketika Robert berjalan meninggalkan ruangan sambil membawa tas berisi curian Lorenzo, tiba-tiba cucu Lorenzo menembak pinggang Robert yang membuat Robert menembak ke segala arah. Karena masih kecil, Robert pun membiarkan bocah itu pergi. Sedangkan dirinya mencoba bunuh diri, tetapi pelurunya habis yang mengartikan bahwa ini belum takdirnya Robert mati. Robert kemudian mengendarai mobil menuju ke pelabuhan. Namun karena lukanya terlalu parah, ia pun pingsan di tengah jalan. Sampai akhirnya Robert ditemukan oleh petugas polisi bernama Gio. Tetapi Gio tidak membawa Robert ke rumah sakit, melainkan ke rumah seorang dokter bernama Enzo yang tinggal di kota kecil bernama Altemanto. Setelah sadar, Robert berusaha berdiri, tetapi langsung dihentikan oleh Enzo yang meminta Robert untuk tetap tinggal sampai lukanya benar-benar sembuh. Di sini, Enzo bertanya, apakah Robert orang baik atau jahat? Robert lalu menjawab kalau dirinya tidak tahu jahat atau baik. 3 hari kemudian, Robert akhirnya sudah bisa berdiri dan berjalan menemui Enzo untuk jalan-jalan di kota Altemanto. Siapa tahu Robert suka dengan tempat ini. Robert pun kemudian pergi ke jalanan dan melihat kebahagiaan di mata para penduduk di kota. Namun, Robert sedikit agak risih karena ada beberapa kamera pengawas yang terpasang di sudut jalan. Robert lalu berkunjung ke kafe lokal untuk meminta teh. Di sana, Robert berteman dengan karyawan kafe bernama Aminah dan juga polisi Gio yang datang bersama putrinya bernama Gabby. Kedatangan Gio ke sini yaitu untuk mengembalikan kunci mobil Robert. Namun Gio mengatakan kalau dirinya tidak pernah membuka tas milik Robert. Andiamo. Ciao Roberto. Malam harinya, Robert mengunjungi kantor grup finansial CIA Italia dan berbicara dengan petugas Emma Collin. Robert mengaku sebagai warga biasa dan memberitahu Collin tentang apa yang dia temukan di kebun anggur di Sisilia dan menyarankannya untuk menyelidikinya. Informasi ini tentu saja menarik perhatian Collin karena Robert bisa mengetahui nomor kantor CIA yang sangat rahasia. Saat hendak bobo, Robert masih saja terbayang-bayang tentang mendiang temannya, yaitu Susan Plummer yang dibunuh di film kedua. Ia juga ingat bagaimana dirinya membunuh semua anak buah Lorenzo di kebun anggur. Keesokan harinya, saat Robert sedang sarapan pagi di kafe sebelah, ia tersengaja melihat sekelompok preman yang minta uang kepada pemilik kafe. Tetapi di sini, Robert menghiraukannya dan memilih untuk menghabiskan sarapannya. Pada hari itu juga, Robert mulai menyukai para penduduk Altemonte yang begitu sangat ramah dan tentram. Ia juga ditawari topi oleh pemilik toko yang mau menjualnya dengan harga murah kepada Robert. Di hari berikutnya,
Saat Robert jalan-jalan, dia tak sengaja bertemu kembali dengan para preman yang kali ini meminta uang kepada pemilik toko ikan bernama Angelo. Pemimpin preman tersebut bernama Marco kemudian menghajar Angelo karena tidak memiliki uang cukup. Setelah Marco mengambil uangnya, ia diawasi oleh Robert yang terpaksa tidak mengambil tindakan apapun karena boyoknya masih sakit. Marco dan anak buahnya kemudian pergi ke markas milik kakaknya sekaligus ketua mafia Italia paling berkuasa bernama Vincent, di mana pada saat itu Vincent sedang bernegosiasi kepada pemilik lahan untuk membeli lahannya dengan harga murah. Tentu saja si pemilik menolak karena tanah yang ditawar Vincent adalah tanah milik ayahnya yang sudah sangat tua. Setelah penolakan itu, Vincent pergi menemui Marco yang memberikan uang setoran hasil malak para pemilik toko. Ketika Vincent memberitahu Marco tentang urusan pentingnya, tiba-tiba kakek tua pemilik tanah dibunuh oleh anak buah Vincent. Vincent melakukan hal ini agar para orang-orang tahu kalau dirinya adalah mafia yang harus mereka takuti. Sementara itu, Collins dan rekannya bernama Frank tiba di kebun anggur Lorenzo. Di sana, mereka menemukan 11 juta euro bersama dengan jumlah besar narkotika yang disembunyikan di dalam minuman anggur, di mana narkotika ini dikirim langsung dari Suriah. Temuan ini pun membuat Collins dan Frank berpendapat bahwa kejahatan di Italia mungkin berhubungan dengan teroris. Di sisi lain, Robert mendapatkan kabar gembira dari Enzo yang menyatakan bahwa luka tembak di boyok Robert sudah sembuh. Dan karena lukanya sudah sembuh, Robert pun memutuskan untuk pulang ke Boston guna menyerahkan barang curian Lorenzo kepada pemiliknya. Namun, saat Robert hendak pergi dari kota, ia dikejutkan dengan orang-orang berbondong-bondong ke toko ikan Angelo yang terbakar hebat. Jebule, toko Angelo baru saja dibakar oleh para preman yang tentu saja pelakunya adalah Marco. Dari sinilah Robert memutuskan untuk tidak meninggalkan Altemento guna membantu Angelo terlebih dahulu. Sebagai seorang polisi yang baik, Gio mencoba untuk menyelidiki pelaku pembakaran toko Angelo melalui kamera pengawas. Namun Gio tidak mengetahui bahwa pelaku yang ia cari adalah adik dari mafia paling berkuasa. Sementara itu, Robert yang sedang ngeteh di kafe diajak oleh Aminah ke pantai, di mana di sana banyak sekali kuliner khas Altemento yang dibangun oleh orang tua Aminah. Selain itu, Robert juga menemukan kebahagiaan yang belum pernah ia temui di mana, yaitu menonton layar tancap bersama warga Altemento. Dari sinilah Robert benar-benar menyukai Altemento dan memutuskan untuk tinggal sementara di sini. Di keesokan harinya saat Robert sedang ngeteh, ia dihampiri oleh Collins yang berhasil menemukannya melalui tiket penjualan kapal feri. Collins mengungkapkan kalau dirinya sangat tertarik dengan Robert yang bisa mengetahui sindikat kejahatan di kebun anggur Sisilia. Namun, Robert mengatakan kalau dirinya hanya kebetulan lewat dan tujuan sebenarnya hanya mengambil sesuatu yang Lorenzo curi. Collins kemudian bertanya tentang Robert bekerja untuk siapa. Tapi tentu saja Robert menolak memberitahu dan menantang Collins untuk beradu kecerdasan dalam menganalisa. Di keesokan harinya saat Gio hendak menjemput Gabby pulang sekolah, tiba-tiba ia mendapat telepon yang mengatakan bahwa Gabby meninggalkan sekolah lebih awal. Menyadari Gabby diculik, Gio pun langsung pergi ke rumahnya untuk memberitahu sang istri. Namun yang Gio temukan malah Marco dan para premannya yang sedang menawan Gabby serta istrinya yang bernama Istri. Marco kemudian memukuli Gio secara habis-habisan dan memperingati Gio untuk tidak ikut campur ke dalam urusannya dalam memalak para penjual. Setelah dipukuli,
Marco menemui Enzo, di mana di sana Enzo menceritakan sindikat mafia kepada Robert. Mafia itu dikenal sebagai Camaro yang diketahui oleh Vincent. Dan kejahatan ini tidak bisa dihancurkan karena mereka memiliki orang dalam di pemerintahan. Mendengar hal ini, Robert pun menjadi penasaran dengan sindikat kejahatan tersebut. Robert kemudian pergi ke sebuah gereja yang terletak di atas bukit. Di sana, Robert bertemu kembali dengan Collins yang mengabarkan bahwa Robert dinyatakan bukan tersangka dalam pembantaian Lorenzo, dan justru malah membantu Sayayay. Karena tidak dijadikan tersangka, Robert pun memberikan tugas kepada Collins untuk memeriksa pelabuhan Elba dan Sardinia yang dijaga ketat oleh kepolisian. Robert berpendapat kalau pelabuhan itu mungkin menjadi tempat penyelundupan narkoba dari Suriah bagi mafia Italia yang sudah bekerja sama dengan kepolisian. Perintah ini pun membuat Collins semakin tertarik dengan analisa Robert. Namun yang menjadi tanda tanya di pikiran Collins adalah yaitu mengapa Robert mau membantu tugas Collins. Malam harinya, Robert pergi ke sebuah restoran yang kebetulan sekali ada Gio dan keluarganya di sana. Di saat itu juga, Marco beserta anak buahnya datang menghampiri Gio. Marco kemudian meminta Gio untuk mendapatkan sebuah perahu yang dikirim dari Somalia. Setelah memberi tugas haram tersebut, Marco melihat Robert yang dari tadi menatap tajam ke arahnya. Karena tak terima, Marco pun menghampiri Robert untuk mengancamnya. Namun justru sebaliknya, Robert langsung memelintir pergelangan tangan Marco dan menekan saraf di tangannya yang menyebabkan dia kesakitan. Sebelum melepaskan Marco, Robert memperingati Marco untuk tidak mengganggu warga Altemonte lagi. Jika masih mengganggu, maka Marco akan menanggung akibatnya. Setelah mendapatkan perlakuan tersebut, Marco malah menjadi marah dan berniat untuk membunuh Robert. Namun di waktu yang sama, salah satu anak buah Marco tiba-tiba ditabrak mobil miliknya sampai meninggal. Ternyata yang melakukan itu adalah Robert, di mana Robert secara langsung membunuh Marco beserta anak buahnya tanpa ampun. Keesokan harinya, Gio dan polisi setempat memeriksa mayat Marco dan tak sengaja menemukan sebungkus narkotika yang sama persis milik Lorenzo. Bersama dengan itu, bom meledak di kota Roma. Frank pun mengabarkan serangan bom ini kepada Collins dan memberitahu kalau pelakunya merakit bom dengan barang-barang yang sangat canggih. Tentu saja, hal ini sangat ganjal karena bom yang mereka rakit sangat mahal bagi seorang teroris. Setelah mendapatkan kabar itu, Collins menemui kepala kepolisian Italia bernama Barella untuk minta izin menginterogasi beberapa napi yang sebelumnya melakukan pengeboman. Akan tapi, dari 5 napi tersebut, Barella melarang Collins untuk menginterogasi salah satu pelaku yang bernama Gundul Berjenggot. Karena penasaran, Collins pun malah menginterogasi Gundul Berjenggot untuk menggali informasi tentang pengumuman di Roma. Namun si Gundul Berjenggot enggan memberitahu informasi apa-apa kepada Collins. Sementara itu, kepala kepolisian Barella entah bagaimana mendatangi Vincent yang sedang berkabung atas kematian adiknya. Ternyata Vincent ini telah menyuap Barella untuk melancarkan kejahatannya, termasuk menyelundupkan narkotika dari Suriah melalui pelabuhan yang dijaga ketat oleh para polisi. Tidak cuma itu, pengumuman di Roma juga bukan ulah teroris, melainkan ulah Vincent. Barella kemudian minta Vincent untuk membunuh agen Collins karena dia dianggap sebagai ancaman bagi bisnis mereka. Namun Vincent menolak dan malah meminta Barella untuk mencari pelaku yang telah membunuh adiknya. Bukannya ia iyain aja, Barella malah menghina Vincent yang akhirnya membuat Vincent marah dan memotong tangan Barella. Setelah itu, ia melarikan diri ke rumah sakit melalui anak buahnya. Hal ini Vincent lakukan guna memancing kedatangan Collins. Ya, manto. Sementara itu, di rumah Enzo,
Gio memberikan bungkusan narkotika yang ia temukan di mobil Marco kepada Robert. Dari sinilah Robert sadar bahwa sebenarnya tidak ada teroris di Italia, melainkan mafia yang dijalankan oleh Vincent. Robert kemudian menelpon Collins yang hendak pergi ke rumah sakit menemui Barella. Robert memberitahu Collins bahwa mafia Italia lah yang menjadi dalang dari semua ini. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba mobil yang akan ditumpangi Collins diledakkan oleh bom. Ledakan itu membunuh dan melukai banyak polisi termasuk Collins. Tapi untungnya Collins masih bisa diselamatkan dan segera dibawa ke rumah sakit. Di sana, Collins langsung memberitahu Frank bahwa pelaku pengumuman bukan teroris melainkan mafia Camaro. See, gonna be okay. Di malam harinya, Vincent dan anak buahnya pergi ke Altamento, lokasi tewasnya Marco. Di sana, Vincent menyandra Gio sambil meminta para warga untuk keluar dan meminta mereka untuk mengaku siapa yang telah membunuh adiknya. Ketika Vincent hendak membunuh Gio, Robert akhirnya muncul dan mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh adik Vincent. Tak berpikir panjang, Vincent pun mengarahkan pistolnya ke arah Robert. Tapi saat ia hendak menarik pelatuknya, Enzo lebih dulu menembakkan senapannya dan disusul dengan para warga yang merekam aksi kejahatan Vincent. Tentu saja, hal ini membuat Vincent berpikir dua kali untuk membunuh Robert. Ia pun memilih untuk mundur dan akan kembali lagi dengan serangan yang lebih brutal. Setibanya di rumah, Vincent dan anak buahnya mulai membuat rencana untuk menghancurkan Altamento besok malam. Namun, mereka tidak sadar bahwa Altamento memiliki sang legenda, sang pembawa kedamaian, sang keadilan, dan sang pembawa mimpi buruk bagi mafia kejahatan. Siapa lagi kalau bukan Pak Robert? Pada malam itu juga, para warga Altamento membuat upacara agar kota mereka selamat dari kejahatan. Sedangkan Robert mempersiapkan diri untuk membasmi Camaro. Robert kemudian pergi ke rumah Vincent dan mulai membunuh satu persatu anak buahnya dengan sangat keji. Setelah membunuh semua anak buah Vincent, Robert memberi kejutan kepada Vincent yang sedang bubuk ganteng dengan menjatuhkan mayat anak buahnya yang jatuh dari plafon. Vincent kemudian turun ke lantai dasar dan menemukan bahwa semua anak buahnya telah mati terbunuh. Ia lalu dipukul oleh Robert, di mana Robert sengaja memasukkan puluhan pil narkotika ke dalam mulut Vincent. Setelah itu, Robert memberitahu Vincent bahwa dalam waktu 6 menit ia akan mati akibat efek obat-obatan tersebut. Robert kemudian membiarkan Vincent melarikan diri sambil diikuti. Dan setelah berjalan cukup dekat, Vincent akhirnya mati di tengah-tengah jalan. Keesokan harinya, Vincent mengunjungi Collins di rumah sakit sambil membuat tas berisi barang curian Lorenzo. Dan disinilah Robert memberitahu alasan sebenarnya dia datang ke Sisilia, yaitu hanya untuk mengambil uang pensiunan dari seorang petani yang tinggal di Boston. Karena memang Lorenzo ini menjadi salah satu penjahat yang mengambil uang-uang pensiunan di seluruh dunia dengan menyewa hacker hebat. Robert kemudian meninggalkan tas itu dan menyuruh Collins untuk memberikannya ke si petani di Boston. Beberapa hari kemudian, Collins pergi ke Boston dan menemui si petani serta istrinya yang hendak pindah rumah karena rumah mereka akan disita. Collins kemudian memberikan uang pensiunan itu kepada si petani yang membuatnya sangat senang serta terharu. Singkat cerita, saat Colin kembali bekerja, ia menerima sebuah buku hitam kecil dari Michael atau Robert tentang semua pertemuan pribadinya dengan catatan yang berbunyi, "Ibumu akan sangat bangga kepadamu." Collins
kemudian melihat foto di mejanya yang mengungkapkan bahwa ternyata Colin ini adalah putri Susan. Itulah mengapa Robert membantu tugas Collins. Film ini ditutup dengan Robert yang memutuskan untuk tinggal di Altamento bersama para warga yang sangat baik kepadanya.